Halo teman-teman, eh, kembali lagi dengan aku Fajar Satya Ramadan dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 4004032565008. Nah, di video kali ini kita akan belajar lagi mengenai algoritma pemrograman, yaitu bab setup Python dan library plus code editor. Nah, uh, checklist pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama instalasi cek dan versi Python, lalu instalasi dan konfigurasi PyCharm, lalu yang ketiga instalasi kode editor AI, yaitu kita menggunakan Visual Studio Code, lalu Copilot, setelah itu Cursor dan WinShaft. Lalu yang keempat kita menjalankan program lokal, dan yang kelima membaca dan menulis file teks sederhana. Keenam, tips manajemen proyek lokal, struktur folder. Itu maksudnya kita akan menstrukturkan folder dan manajemen gitu. Yang ketujuh, contoh penggunaan time, modul, dan OS. Yang kedelapan, install import pihak ketiga menggunakan PIP dan import menggunakan fungsi import. Yang ketiga, eksperimen membandingkan output dan 3 AI code editor dengan port yang sama. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita praktekkan. Oke teman-teman, caranya yaitu untuk mendownload Python, yang pertama-tama kalian buka Google Chrome, setelah itu ketik Python. Nah, setelah itu masuk ke web Python, lalu ke web download. Setelah itu ketik klik download for Windows, yaitu Python 13.14.0. Ini versi terbaru. Untuk kalian yang ingin versi versi sebelum itu, yaitu tinggal scroll ke bawah lalu cari versi yang kalian inginkan. Langsung saja kita download. Nah, aku sudah punya Python versi 3.14.0. Langsung saja kita install. Nah, di sini kalian menunggu kurang lebih 2-3 menit. Kalau misal jaringan kalian kencang, nggak sampai 2 menit teman-teman. Nah, untuk kelebihan di versi terbaru ini pastinya terlebih terupdate, lalu lebih maksimal lagi dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, Python sudah terinstall. Langsung saja kita jalankan Python-nya. Sini kita buat coding sederhana, yaitu print hello Satya. Apakah bisa jalan? Oh, ternyata gelaran sudah kita langsung keluar codingannya. Oke, untuk mengecek versinya yaitu langsung ke cmd ini, ketik Python version. Nah, ini akan keluar versi yang kita download, yaitu 3.14.0. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mendownload PyCharm. Nah, kalian cari di sini PyCharm. Setelah itu kalian masuk ke webnya. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian langsung download saja. Setelah itu selanjutnya kalian juga langsung ke download sini teman-teman.
Nah, PyCharm sudah download. Nah, sekitar 984 MB. Nah, untuk ini seperti kayak Python, cuma beda aplikasinya teman-teman. Oke teman-teman, PyCharm yang sudah selesai di download. Selanjutnya langsung kita jalankan saja. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita next lagi. Kita pilih PyCharm, create shortcut PyCharm dan update PATH. Setelah itu kita lanjut lagi, next sampai kita menginstal. Kita tunggu dulu. Mungkin ini agak lama teman-teman, karena emang bobotnya agak berat, jadi mungkin agak lama itu teman-teman. Kita tunggu aja. Nah setelah PyCharm-nya terinstall, nah kita langsung coba konfigurasinya gitu. Oke, PyCharm sudah terinstall, lalu kita klik finish. Langsung kita konfigurasinya aja. Oke, sini kita langsung next aja teman-teman. Lalu kita channel ini diperbolehkan. Nah seperti ini teman-teman, gambaran tampilan PyCharm. Lalu kita konfigurasikan. Nah di sini kalian bisa mengubah timenya, tema misal kita ingin yang cerah atau ada lagi yang high contrast. Nah aku ingin yang gelap aja teman-teman, karena lebih enak. Setelah itu kalian juga bisa editor color scheme. Nah kalian juga ingin mengeditnya teman-teman, lalu bisa mengedit bahasanya, lalu regionnya juga kalian bisa edit. Setelah itu fontnya juga kalian bisa edit, lalu keymapsnya. Nah lalu di plugins-nya, nah ini ada beberapa asisten teman, seperti AI-nya, pembantunya gitu teman. Ada beberapa AI gitu teman-teman, ada banyak teman-teman. Nah aku mau yang seperti settingan di PyCharm saja teman-teman gitu. Untuk kalian yang ingin mengubah silahkan bebas, semaunya kalian teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan download VS Code ya teman-teman. Seperti yang tadi, kalian cari aja VS Code. Setelah itu masuk ke webnya VS Code. Nah kurang lebih tampilan seperti ini. Lalu klik download for Windows.
Nah, di sini ada thanks for downloading VS Code, berarti VS Code sudah terdownload. Kita tunggu dulu aja teman-teman. VS Code pun ya sama seperti yang tadi buat pemrogram juga. Nanti kalau di VS Code ini kita juga akan menggunakan coding sederhana aja teman-teman, untuk mencoba aja teman-teman. Oke teman-teman, VS Code saya sudah terdownload, lalu kita coba langsung jalankan. Nah, sini kalian bebas mau bahasa apa. Nah, lalu kita pilih segment the argument. Lalu kalian ini bebas mau di mana ya teman-teman. Misal nih mau pindah di D, lalu di TRO. Nah, simpan di sini bebas. Oke teman-teman. Nah, kalau aku mau ke DJ, next, lalu Visual Studio Codes, lalu kita klik additional in codes, lalu yang bawahnya biar seperti itu, next lagi, dan terinstall. Kita tunggu dulu. Nah, VS Code selesai teman-teman, seperti itu untuk downloadnya. Setelah ini kita akan mencoba menggunakannya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencobanya VS Code ya teman-teman. Langsung masuk ke aplikasi VS Code. Setelah itu seperti ini tampilannya, tampilan VS Code. Langsung kita coba new file. Nah, kita namanya main py, lalu kita masukkan ke sini. Nah, jika nanti di sini ada pop up kalian untuk suruh menginstal Python, maka kalian wajib menginstalnya dulu untuk bisa menjalankan coding ya teman-teman. Nah, untuk aku kan sudah mendownload, jadi langsung bisa teman-teman, langsung kita program saja. Nah, untuk mendownloadnya itu di sini teman-teman, di sini. Nah, langsung saja klik Python, nanti bakal keluar di sini aplikasi Pythonnya ini teman. Nah, kalian download saja gitu teman-teman. Berhubung aku udah download, jadi langsung kita coding aja teman-teman. Kita coding sederhana aja. Print halo Satya, lalu kita coba run. Nah, ini hasil dari codingan kita teman, halo Satya teman-teman, gitu. Setelah itu kita langsung mendownload aplikasi selanjutnya, yaitu Cursor teman-teman. Selanjutnya kita akan mendownload aplikasi Cursor Setup ya teman. Nah, kalian cari aja Cursor Setup. Setelah itu masuk ke download Cursor. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk yang MacBook, nah kalian download di yang ini. Untuk yang Windows di sini, lalu yang di Linux yang sini teman-teman. Langsung saja kita download. Kita tunggu terlebih dahulu. Mungkin kalian tunggu 3-4 menit ya teman-teman, tergantung sinyal kalian juga, internet. Kalau internet kalian kencang, maka downloadnya akan lebih cepat.
Kursor kita udah selesai diinstal, lalu kita langsung masuk ke aplikasinya saja. Lalu masuk seperti tadi, icon document, lalu masuk ke sini, next, lalu create a desktop icon, next lagi, lalu kita install. Kita tunggu. Kalau ini kayaknya lebih cepat karena bobotnya juga lebih ringan, jadi lebih cepat. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasinya. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung sign up aja karena kita belum punya akun. Kita masuk via Google karena kalau via Google tuh lebih cepat gitu teman-teman. Lalu kita centang aja. Oke, sudah selesai. Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita konfigurasi aja. Ini cuma bisa mengganti bahasa saja teman-teman. Lalu kita form import to VS Code, kita import aja. Setelah itu kita continue. Nah, ini untuk temanya. Nah, aku ngikut ngikut di setting awalan dari kursor aja teman-teman. Kita continue. Nah, seperti ini tampilan dari kursor ya teman-teman. Lalu kita open project, buat project baru. Kita masukkan di codingan. Nah, di sini kita tinggal coding yang kalian ingin. Nah, sebelum itu kalian buat terminal baru dulu untuk nanti mengoutput dari inputan kita. Langsung saja kita buat buat codingan seperti biasa aja, print hello world. Soalnya kita untuk mencoba aja apakah sama seperti di aplikasi lain. So, kita run, coba kita run ya teman-teman. Kita run.
runningnya sebentar teman-teman. Oke teman-teman, nanti tinggal kita cari yang run dulu. Nah, nanti akan output di sini teman-teman, seperti itu teman-teman. Setelah itu kita akan mendownload aplikasi namanya WinSAF. Masuk aja sini. Nah, lebih seperti ini tampilan dari WinSAF. Lalu kita langsung aja download for Windows. Setelah itu masuk ke download for X64 dan ada download for ARM64. Nah, kalian bebas mau download yang mana. Nah, ini sini thanks for downloading for the WinSAF editor, yang artinya WinSAF sudah terdownload. Ini lagi terdownload. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke teman-teman, WinSAF sudah selesai terinstall. Setelah itu kita lanjut menjalankannya. Dulu kita oke, kita klik yang atas. Setelah itu kita next, again, next. Kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, sudah selesai terinstall, hanya kita finish. Masuk ke aplikasi WinSAF-nya. Lanjutkan. Nah, kita next juga. Nah, di sini kalian bebas mau pengen yang terang, gelap, atau yang abu-abu, bebas. Lalu kita login lagi. Kita gunakan login dengan Google lagi agar cepat. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita tunggu dulu. Nah, ini sudah masuk ke aplikasinya. Untuk tampilannya seperti ini. Lalu kita langsung aja open folder. Kita buat program baru. Kita kasih nama main.py2. Oke, kita simpan, bebas kalian mau simpan di mana. Oke, udah selesai kita buat filenya. Setelah itu
kita ke extension dulu untuk mendownload Python-nya. Coba Python. Nah, sekarang kita install dulu Python-nya untuk bisa menjalankan codingnya ya teman-teman. Kita install dulu. Langsung kita coba codingnya. Sepertinya print hello Satya. Langsung kita run ya teman-teman. Nah, ternyata ini sudah lagi menginstal. Sekarang kita coba lagi ya teman-teman. Terminal dulu, terminal baru. Lalu coba kita run. Terus organization setting display action atau di marketplace. Sebenarnya kok bisa di-run ya teman-teman ya. Apa ini bro? Start ini teman-teman, sebenarnya punya saya error, belum tahu ini gara-gara apa. Nanti kalian tinggal cari tinggal program aja. Setelah itu langsung kalian run di sini. Nah, ini nggak tahu kenapa. Nah, ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita di bab selanjutnya kita lanjut ke materi membaca dan menulis file teks sederhana Python plus library. Nah, langsung saja. Untuk yang pertama itu fungsi open yang digunakan untuk membuka koneksi ke file eksternal. Fungsi ini mengembalikan objek file yang kemudian digunakan untuk operasi baca atau alat tulis. Ini contohnya file objek sama dengan open kurung buka tanda kutip nama underscore file tanda kutip koma tanda kutip mode tanda kutip tutup. Nah, untuk parameter nama file itu yang dimaksud adalah nama atau jalur file, misalnya data
txt. Untuk mode menentukan tujuan pembukaan file, misalnya W atau A. Yang dimaksud dengan W atau A itu untuk W itu buka untuk menulis dengan catatan jika file ada isinya akan dihapus, jika tidak ada file akan dibuat. Selanjutnya untuk yang A itu untuk buka untuk menambahkan, jadi dengan catatan dia baru akan ditulis di akhir file, jika tidak ada file baru akan dibuat. Untuk W plus itu buka, menulis, dan membaca, dengan catatan isi file yang akan dihapus. Untuk A plus buka untuk menambahkan dan membaca, dengan catatan dia baru ditambahkan di akhir. Catatan pentingnya yaitu metode where tidak otomatis menambahkan baris baru, harus menambahkan karakter new line secara explicit jika ingin teks berasa pada baris pertama. Untuk library pada Python adalah kumpulan dari kode yang telah ditulis sebelumnya dan siap digunakan untuk memperluas fungsionalitas Python. Yaitu ada standard library yang sudah terinstall bersama dengan instalasi Python. Contohnya Math atau OS. Untuk yang kedua ada third party library, yaitu yang dibuat oleh komunitas atau perusahaan lain dan perlu diinstal terpisah. Contohnya Punch atau Mumpai. Lalu instalasi library pihak ketiga dengan PIP. Yang pertama, buka terminal atau CMD, buka antarmuka baris perintah CLC di sistem operasi. Lalu 2, jalankan perintah instalasi, yaitu contohnya PIP instalasi nama underscore library. Lalu yang kedua ada contoh untuk instalasi library pandas, yaitu kita dapat PIP install pandas. Lalu yang selanjutnya ada untuk melihat semua library yang sudah terinstall, yaitu dengan PIP freeze. Untuk melihat upgrade library versi terbaru yaitu dengan PIP install -- upgrade nama underscore library. Oke, selanjutnya kita akan langsung praktekkan. Nah, ini kita sudah di dalam PyCharm. Aku menggunakan software PyCharm. Nah, aku juga sudah membuat codingnya. Lalu aku sudah membuat library-nya, yaitu MainPy dan txt. Nah, ini untuk bebas kalian namanya apa. Nah, langsung saja kita running aja. Misal di sini kan sekolah vokasi ya teman-teman. Nah, nanti otomatis akan merunning di txt-nya ini. Nah, di sini kan outputnya kan sekolah vokasi, teman-teman. Itu fungsi dari R. Selanjutnya untuk yang bawah ini kita hapus dulu pagernya untuk mengaktifkan codingnya untuk Oke, langsung saja kita misal sini kita ganti menjadi nama saya. Langsung saja. Nah, sini akan terganti nama saya karena ini tadi yang dimaksud dari W, gitu teman-teman. Selanjutnya aku juga sudah membuat file, yaitu aku bernama random_test.py dan os_test.py. Nah, di sini yaitu aku menggunakan import random. Nah, di sini daftar nama. Setelah itu nama underscore ada Abid, Fahri, Andra, Rio, Iqbal, Farel, Reza. Nah, setelah itu untuk mengambil satu nama secara acak, yaitu lalu nama underscore acak sama dengan random choice nama. Nah, berarti akan mengambil
nama secara random di list nama ini. Setelah itu masukkan print kurung buka tadi kedua /n, nama yang terpilih adalah nama acak. Langsung saja kita runningkan. Nah, sini nama yang terpilih adalah Reza, yaitu nama acak ya teman-teman. Jika kita running lagi, maka nama akan muncul lagi. Nah, sekarang menjadi Andra. Setelah itu menjadi Farel gitu teman-teman. Selanjutnya untuk yang file OS, aku menggunakan import OS, lalu menampilkan direktori kerja saat ini. Lalu print direktori saat ini. Jadi nanti akan ngeprint di sini yang ada di sini teman-teman. Lalu menampilkan daftar file dan folder di direktori sekarang. Jadi akan mengeprint file-file sini yang ada di sini. Setelah itu print in item akan di output, lalu membuat folder baru. Jadi akan membuat folder baru di file sini. Setelah itu kita juga akan mengecek apakah folder itu ada. Setelah itu untuk menghapus folder tersebut. Nah, untuk menghapus folder tersebut hati-hati teman-teman, karena itu tidak bisa dikembalikan lagi. Oke, coba kita running dulu. Di sini kita gunakan pagar untuk mematikan codingan. Oke, langsung jalankan. Nah, di sini folder kan langsung membuat folder baru kan. Tadi di sini membuat folder baru, jadi ini membuat folder baru. Oke, kita langsung cek jika kita ingin ngecek folder baru tersebut. Nah, ini folder baru berhasil dibuat teman-teman. Lalu ada juga kalimat folder ditemukan di direktori ini, jadi di sini teman-teman. Lalu kita ingin menghapus folder baru tersebut. Nah, otomatis folder baru tadi sudah dihapus. Di sini kan juga ada folder baru sudah terhapus. Jika kalian ingin ingin kasih nama lain, itu juga bisa teman-teman gitu. Oke, selanjutnya yaitu menjalankan program lokal dengan Replit, yaitu perbedaannya antara program lokal dan Replit. Yaitu yang pertama ada program lokal, yaitu program dijalankan langsung oleh komputer atau offline. Untuk kelebihannya lebih cepat dan fleksibel, bisa diakses file dan folder lokal, tidak tergantung pada internet. Untuk yang Replit, yaitu tidak perlu install software, bisa digunakan di perangkat manapun dan mendukung kolaborasi. Selanjutnya aku menyuruh AI, aku menggunakan dua software, yaitu VS Code dan Cursor, yaitu dengan menyuruh membuat kalkulator sederhana dengan kalimat di atas ini, yaitu membuatlah saya kode Python lengkap untuk aplikasi kalkulator dengan antarmuka pengguna. Untuk spesifikasi dan desain yang diinginkan, tampilkan seperti kalkulator pada umumnya, terdapat layar pada tampilan hasil, lalu tampilkan tombol angka 0 sampai 9, operasi dasar plus minus kali bagi, tombol clear, dan hasil. Untuk tata letaknya itu berbentuk grid 4x5 cm. Terus gunakan warna pada umumnya kalkulator digital, font sudah dibaca, tambahkan komentar pada setiap kode agar mudah dipahami. Lalu buatkan kode yang langsung kita bisa jalankan. Nah, di sini sudah memasukkan kalimat tersebut di AI VS Code ini teman-teman. Nah, ini sudah saya masukkan dan ini codingannya. Coba kita run. Nah, hasilnya keluar seperti ini. Coba kita gunakan misal ke 8 bagi 4 sama dengan benar. Jadi kalkulatornya benar, jalan dengan benar. Selanjutnya untuk yang di kursor, coba kita running. Nah, untuk
perintahnya sudah saya masukkan juga di AI-nya, lalu ke sekitaran. Nah, keluar tetap sama aja sepertinya kayak yang di VS Code, cuma beda di software saja. Coba kita gunakan kalkulatornya, 2 kali 4 sama dengan berapa? Benar, 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi kalkulatornya berjalan dengan baik. Gitu aja teman-teman untuk pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Saya Fajar Satya Ramadan pamit undur diri.